Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Asmaul Husna dengan MPM 105, Afrilia Nur Hasanah dengan MPM 078, dan Muhammad Cahya Ridho Karya Rizki dengan NPM 037. Kami akan mempresentasikan tentang manajemen keuangan sekolah. Topik pembahasan yang kita angkat dari manajemen keuangan sekolah yaitu pertama, sumber dana pendidikan sekolah, kedua, inventarisasi keuangan, ketiga, pendistribusian, keempat, pertanggungjawaban, kelima, pemeriksaan dan pelaporan, dan terakhir, pengawasan pengelolaan keuangan. Sumber dana pendidikan sekolah. Sumber dana pendidikan adalah semua pihak-pihak yang memberikan bantuan subsidi dan sumbangan yang diterima oleh lembaga sekolah, baik dari lembaga sumber resmi ataupun dari masyarakat sendiri secara teratur. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 78 Pasal 2 Ayat 1 dan 2 yang berbunyi bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Pertama, sumber dana pendidikan dari pemerintah pusat. Sumber dana dari pemerintah pusat adalah dari anggaran pendapatan belanja negara atau APBN, baik untuk membiayai kegiatan rutin yang tercantum daftar isian kegiatan atau DIK, maupun untuk membiayai kegiatan pembangunan yang tercantum dalam daftar isian proyek atau DIP. Selain itu juga terdapat bantuan dari pemerintah pusat berupa bantuan operasional sekolah atau BOS. Yang kedua, sumber dari pemerintah daerah. Sumber dari dana pemerintah daerah berasal dari APBD tingkat kabupaten, dan APBD digunakan untuk mendukung kegiatan-kegiatan bidang pendidikan yang ada di daerah yang bersangkutan, baik untuk kegiatan rutin maupun untuk kegiatan pembangunan. Yang ketiga, sumber dana dari masyarakat. Sumber dana dari masyarakat biasanya dalam bentuk barang, peralatan, dan jasa yang bersifat tidak mengikat. Salah satu bentuk sumber dana dari masyarakat seperti hibah, wakaf, atau Corporate Social Responsibility atau CSR adalah bentuk pertanggungjawaban perusahaan terhadap lingkungan sekitar melalui program-program sosial, dan yang paling ditekankan yaitu program pendidikan dan program lingkungan. Pembukuan atau inventarisasi keuangan. Kegiatan pengurusan keuangan pendidikan meliputi dua hal, yaitu yang pertama, pengurusan yang menyangkut kewenangan menentukan kebijakan menerima atau mengeluarkan uang. Kepengurusan ini dikenal dengan istilah pengurusan ketatausahaan. Pengurusan yang kedua yaitu menyangkut tindak lanjut dari urusan pertama, yakni menerima, menyimpan, dan mengeluarkan uang. Pengurusan ini tidak menyangkut kewenangan menentukan, tetapi hanya melaksanakan dan dikenal dengan istilah pengurusan bendaharawan. Sebagai manajer pendidikan, hendaknya benar-benar memahami dan dapat menjelaskan fungsi, tujuan, dan manfaat pembukuan atau accounting atau inventarisasi keuangan kepada staf yang menangani masalah keuangan. Di antara lain, pertama, buku pos atau fatbook. Buku pos pada prinsipnya memuat informasi beberapa dana yang masih tersisa untuk tiap pos anggaran kegiatan pendidikan. Buku pos ini juga mencatat berbagai peristiwa pembelanjaan uang harian. Kedua yang harus dipahami yaitu faktur. Faktur di sini dapat berupa buku atau lembaran lepas yang dapat diarsipkan. Faktur berisi rincian tentang maksud pembelian, tanggal pembelian, jenis pembelian, rincian barang yang dibeli, jumlah pembayaran, dan tanda tangan pemberi kuasa anggaran atau PKA. Ketiga, buku kas. Buku kas mencatat rincian tentang penerimaan dan pengeluaran uang di lembaga pendidikan, serta sisa saldo secara harian dan pada hari yang sama. Misalnya pembelian spidol, LCD, dan kebutuhan lainnya. Lembar cek. Lembar cek merupakan alat bukti bahwa pembayaran yang dikeluarkan adalah sah.
Lembar cek dikeluarkan bila menyangkut tagihan atas pelaksanaan suatu transaksi. Misalnya, barang yang dipesan sudah dikirimkan dan catatan transaksi lainnya. Selanjutnya, jurnal. Manajer pendidikan bisa mengetahui secara detail arus kas, cash flow, karena seluruh transaksi dan akuntansi keuangan semuanya dicatat di jurnal sebelum diklasifikasikan ke buku besar. Jurnal mengatur informasi secara kronologis dan sesuai dengan jenis transaksi. Selanjutnya, buku besar. Dalam buku besar dimuat data keuangan yang berisi informasi dan jurnal hendaknya dipindahkan ke buku besar atau buku kas induk pada setiap akhir bulan. Kemudian, buku kas pembayaran uang sekolah. Berisi catatan tentang pembayaran uang sekolah siswa menurut tanggal pembayaran, jumlah dan sisa tunggakan atau kelebihan pembayaran sebelumnya. Pencatatan untuk tiap pembayaran harus segera dilakukan untuk menghindari timbulnya masalah karena kwitansi hilang, lupa menyimpan, atau karena pekerjaan yang menjadi bertumpuk. Yang terakhir, buku kas piutang. Buku ini berisi daftar atau catatan orang yang berhutang kepada sekolah menurut jumlah uang yang berhutang, tanggal pelunasan, dan sisa utang yang belum dilunasi. Informasi dalam buku ini harus selalu dalam keadaan mutakhir atau melihat jumlah uang milik sekolah yang belum kembali. Pendistribusian keuangan. Pendistribusian atau penggunaan dana pendidikan oleh satuan pendidikan dilaksanakan melalui mekanisme yang diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga satuan pendidikan, yang mana tertera pada Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008, Pasal 69 Ayat 1. Dana yang tersedia harus digunakan sesuai dengan pengalokasian yang tercantum dalam rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah yang biasanya disingkat RAPBS. Pengeluaran dana disesuaikan dengan keperluan dan harus bersifat transparan. Untuk mewujudkan transparansi ini, maka ada pemisahan antara pemegang keuangan dan petugas belanja barang. Dalam pembelanjaan barang ini harus dilakukan oleh tim yang ditunjuk oleh kepala sekolah langsung. Untuk barang-barang yang sudah dibeli ini perlu untuk dicek dan dicatat kembali oleh petugas penerima barang, baik itu barangnya berupa barang modal maupun barang habis pakai. Kemudian dalam penggunaan dana BOS ini harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara tim manajemen BOS sekolah, dewan guru, dan komite sekolah. Dana BOS bagi sekolah negeri ini dianggarkan melalui belanja langsung dalam bentuk program kegiatan yang uraiannya dialokasikan dalam 3 jenis belanja, yaitu yang pertama, belanja pegawai, yang kedua, belanja barang atau jasa, dan yang ketiga, yaitu belanja modal pada satuan kerja perangkat daerah pendidikan yang dituangkan dalam dokumen rencana kegiatan dan anggaran sekolah atau rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah atau yang biasanya disebut oleh RKAS atau RAPBS. Dari seluruh dana BOS yang diterima oleh sekolah ini, sekolah wajib menggunakan dana tersebut untuk membeli buku teks pelajaran yang hak ciptanya telah dibeli oleh pemerintah. Kemudian untuk penggunaan dana BOS sendiri ini, sekolah memprioritaskan untuk kegiatan operasional sekolah, yang mana maksimum penggunaan dana BOS ini untuk belanja pegawai bagi sekolah negeri ini sebesar 20%. Kemudian untuk pembelian barang atau jasa belanja tidak boleh melebihi dari 10 juta rupiah. Penggunaan dana BOS untuk transportasi dan uang lelah bagi guru PNS diperbolehkan hanya dalam rangka penyelenggaraan suatu kegiatan sekolah di luar kewajiban jam mengajar. Untuk besaran dan satuan biaya transportasi dan uang lelah guru PNS ini yang bertugas di luar jam mengajar tersebut harus mengikuti standar biaya umum yang mana telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Pertanggungjawaban keuangan sekolah. Dalam hal ini, kepala sekolah wajib menyampaikan laporan
di bidang keuangan, terutama mengenai penerimaan dan pengeluaran keuangan sekolah. Pengevaluasian pertanggungjawaban keuangan sekolah ini biasanya dilakukan setiap triwulan atau per semester. Dana yang digunakan akan dipertanggungjawabkan kepada sumber dana. Jika dana tersebut diperoleh dari orang tua siswa, maka dana tersebut akan dipertanggungjawabkan oleh kepala sekolah kepada orang tua siswa. Begitu pula jika dana tersebut bersumber dari pemerintah, maka akan dipertanggungjawabkan kepada pemerintah. Pemeriksaan dan pelaporan. Pemeriksaan keuangan adalah rangkaian perbuatan, penelitian, atau penggunaan faktor dalam memproses administrasi sebagaimana ditetapkan dalam jumlah anggaran untuk menjamin penggunaan faktor uang tersebut secara sah dan efisien. Agar pelaksanaan anggaran sesuai dengan ketentuannya dan tidak timbul ketekoran baik pada anggaran organisasi sebagai keseluruhan maupun anggaran bagian-bagian, sebelum uang itu dikeluarkan atau diterima, maka dilakukan pengawasan. Pengawasan tersebut dinamakan Preventive Backgrounding Beweging atau penjagaan anggaran terlebih dahulu. Dengan rumusan yang lain dinyatakan bahwa pre-audit demikian ini dimaksudkan 1. Dari segi maksudnya diharapkan pelaksanaan anggaran sesuai dengan ketentuan-ketentuan atau maksud-maksudnya. 2. Dari segi sahnya pengeluaran uang, apakah tuntutan uang itu sebagai realisasi anggaran, ada dasar hukumnya, dan apakah tanda-tanda bukti yang diperlukan dibuat dengan sesungguhnya, dan bukti-bukti mempunyai kekuatan hukum yang cukup. Yang ketiga, dari segi teknis anggarannya, apakah pengeluaran dan penerimaan uang itu disediakan mata anggarannya dan termasuk dalam tahun dinas itu. Pengawasan pengelolaan keuangan. Proses pengawasan adalah serangkaian tindak dalam melaksanakan pengawasan. Langkah-langkah dalam pengawasan baik fungsional maupun pengawasan melekat atau pengawasan atasan langsung menurut Stoner ialah 1. Penetapan beberapa jenis standar atau patokan yang dipergunakan berupa ukuran, kuantitas, kualitas, biaya, dan waktu. Yang kedua, membandingkan atau mengukur kenyataan yang sebenarnya terhadap standar. Yang terakhir, mengidentifikasi penyimpangan dan sekaligus pengambilan koreksi. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa standar pengawasan pada dasarnya merupakan standar pelaksanaan yang dijadikan pedoman kerja dalam melaksanakan tugasnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang dan salah, kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.